izin kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk berbagi kita, bukan bertujuan menggurui atau bukan tujuan atau merasa lebih baik, tapi kita di sini sama-sama berbagi, menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang sudah berada di Ramadan yang ke-22. Nanti malam 23. Ya, insyaallah nanti malam 23. Sekarang masih yang ke-22. Tidak terasa oleh kita Ramadan ya akan menjadi Ramadan yang akan kita rindukan nantinya. Ramadan yang hari ini kita jalankan akan menjadi sebentar lagi akan menjadi Ramadan yang kita rindukan. Kita rindu suasana Ramadan ini. Kita dalam hati kita itu ada dua rasa. Pertama ada rasa khauf dan rasa roja. Khauf itu khawatir kita, takut kita, apakah amalan-amalan yang sudah kita kerjakan itu diterima atau tidak. Para ulama mereka makanya di 10 hari terakhir itu ditingkatkan ibadah, ditingkatkan terus-terus. Karena mereka takut nanti jangan-jangan ibadah selama ini belum diterima atau tidak diterima oleh Allah. Dan juga ada rasa roja. Roja itu berharap agar amalan-amalan yang kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sering mungkin mendengar hadisnya, ada Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Tapi yang kita ambil ini ada dua versi hadis, satu yang hadis yang sahih, satu hadis yang tidak punya dasar. Ya, hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad atau Al-Adab Al-Mufrid. Di sana dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW ketika pernah satu kali beliau menaiki mimbar. Pada jenjang pertama itu Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian ketika Nabi itu ketika naik lagi ke jenjang kedua, ini mimbar Nabi itu berjenjang. Ya. Ketika Nabi naik ke jenjang ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Kemudian ketika naik lagi ke jenjang ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya setelah Rasulullah berkhutbah atau memberikan arahan kepada sahabatnya, ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin salasa marat." Ya Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Itu rasa penasaran dari para sahabat. Kok tiba-tiba Rasulullah tidak biasanya? Tidak seperti biasanya Rasulullah mengucapkan amin ketika beliau mau menaiki mimbarnya. Kemudian apa jawaban dari Rasulullah? Lama raqitu darajatal ula ja'ani Jibril faqala, wahai sahabatku, ketika aku naik ke jenjang pertamaku itu Jibril datang. Dia ketika Nabi naik ke jenjang tadi, Jibril datang. Kemudian Jibril berdoa. Apa doa dari Jibril? Syaqiya abadun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Syaqiya abadun, sungguh celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, dia mendapati Ramadan tahun itu, walam yughfar lah, fansalakha falam yughfar lah. Kemudian Ramadan itu berlalu, tapi dosanya tidak diampuni. Dalam riwayat lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sama, yang semakna, raghima anfu rajulin. Celaka itu ibarat ya hidungnya yang celaka itu mengibaratkan sangat merugi seorang hamba yang ketika dia menemukan Ramadan, Allah masih memberikannya kesempatan Ramadan. Kemudian Ramadan itu berlalu tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal kan Rasulullah dalam hadis kan mengatakan, man qama Ramadan atau man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan rasa iman kemudian mengharapkan ridha Allah, pasti akan diampuni dosa-dosanya.
Tapi ini ada seorang yang dia juga puasa, dia dapat Ramadan, puasa, tapi dosa-dosa tidak diampuni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa dari Jibril itu adalah syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka seorang hamba yang masih menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi justru orang tuanya itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Dia menemukan orang tuanya masih hidup, ya mungkin alhamdulillah kita yang masih memiliki orang tua, atau mungkin kita, ya mungkin orang tua kita itu satu orang, atau mungkin kita yang sudah tidak memiliki orang tua. Tapi setidaknya bagi orang yang memiliki orang tuanya, salah satu saja, ketika orang tuanya itu masih dia temukan, justru kesempatan itu tidak dia gunakan untuk memasukkan dia ke surga. Inilah yang dikenal dengan birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Dan yang terakhir, doa dari Jibril itu adalah syaqiya abdun dzukirtu indahu wa lam yusalli alaik. Dzukirta indahu, ya. Celakalah seorang hamba yang ketika engkau wahai Muhammad disebutkan namamu, tapi dia tidak bersolawat padamu. Makanya kita kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini kita ambil satu saja yang pertama tadi. Celakalah seorang hamba yang ketika dia menemukan Ramadan, sempat beribadah di bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ketika seseorang ditanya, ya, karena kita bulan Ramadan ini kan orang puasa, kita juga puasa. Orang baca Quran, kita juga baca Quran. Semangat kita beribadah di bulan Ramadan itu sesuatu yang lumrah. Alah biasa bersama-sama beribadah, kemudian meningkatkan, itu biasa. Tapi ketika yang kita khawatirkan adalah bagaimana nanti di luar Ramadan. Masih bisakah kita beribadah seperti di bulan Ramadan? Solat sunnah kita terjaga, masih bisakah? Tilawah kita 1 juz sehari masih bisakah? Kemudian sedekah kita setiap hari masih bisakah? Maka ada diistilahkan oleh para ulama, fabi'sal qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di sejelek-jelek orang, dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Kalau dah datang Ramadan, ya semangat solat itu biasa. Karena semua orang juga sama-sama puasa, sama-sama solat, sama-sama berzakat. Ada motivasi itu. Tapi yang ditanyakan adalah bagaimana di luar bulan Ramadan. Makanya ada istilah dari para ulama itu, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan, atau dalam istilah lainnya kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian orang yang rabbani, orang yang beribadah kepada Allah sepanjang tahun tanpa melihat itu bulan Ramadan atau tidak. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan jadi orang yang ibadahnya musiman. Musimannya hanya di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita ambil di sini, ya, Ramadan ini hanya tinggal 8 hari lagi. Sanggupkah kita memanfaatkan hari-hari yang tersisa ini? Karena kita ada kekhawatiran dalam diri kita, ada rasa khauf kita, jangan-jangan Ramadan depan kita nggak dapat. Ya. Betapa banyak, ya, kita sendiri juga merasakan ada saudara kita yang beberapa hari lalu meninggal dunia. Tanpa disadari, tanpa kita sangka-sangka, mungkin ada teman dekat kita yang dia sehat di bulan sebelum Ramadan, pas menjelang awal Ramadan dia meninggal dunia. Itulah rasa khawatir kita, jangan-jangan Ramadan depan kita tidak bertemu lagi. Nah, jadi ya kesempatan kita 8 hari ini, ya, atau setidaknya seminggu ini kita tingkatkan ibadah kita. Karena para ulama kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau sudah 10 hari terakhir itu
Ya, itu meningkatkan ibadahnya. Makanya ada beberapa masjid yang ya melaksanakan i'tikaf. Ya. Ada beberapa masjid yang bahkan ada suruh-suruh yang sudah menyelenggarakan i'tikaf. Itu salah satu media bagi kita untuk bergabung di sana untuk meningkatkan ibadah. Tidak mesti kita harus ke masjid yang ada i'tikafnya, tidak mesti di masjid itu. Tapi kalau kita memiliki ada masjid di samping rumah kita, di sana aja kita beribadah sendiri, tidak masalah. I'tikaf itu tidak mesti harus sholat tahajud berjamaah, tidak mesti. Tidak mesti harus ada kajian, tidak mesti. Contohlah Pak Irwandi, ya dekat turun aja di rumahnya itu sebut di Selabuk kan, ya. Beribadah di sana sampai subuh, tidak masalah. Ya. Atau mungkin Bu Ayu yang dekat dengan Surokariang nanti ya, tinggal meluncur aja sampai di sana itu di Surokariang itu beribadah di sana. Jadi ya kesempatan kita itu untuk beribadah sebenarnya banyak. Tapi terkadang kita ya itu seperti digambarkan tadi itu karena kita ibadahnya musiman. Ya, para ulama mengibaratkan Ramadan ini bukan bulan latihan, tapi adalah bulan olimpiade. Bulan olimpiade itu akan nampak di akhir-akhir itu siapa pemenangnya. Ada beberapa hari yang lalu, mungkin agak panjang sedikit Pak Dekan. Ada beberapa hari yang lalu, ya saya pernah mendengar tausiah Ramadan di Masjid Laskar Koto Gadi. Ya, dekat rumahnya Bu Ayu ke bawah sedikit ya. Di sana Ustadz itu menyampaikan kita ini ya beraja ke alam itu seperti karambi ya. Tapi bukan karambi dalam istilah cacian itu ya. Ya. Kelapa ya. Kalau di kampungnya cambi ya. Kalau di sini namanya cambi. Ya. Ya. Pohon kelapa itu kalau dia awal-awal mau berputih itu banyak. Kalau kita pas buah keluar mayang apa namanya itu ya? Kayak mayangnya itu kan banyak buah itu, setiap tandan-tandan itu ada isinya. Seiring perjalanan waktu ada yang berguguran, ada yang hanya makan tupai, itu namanya mumbang jatuh. Nah, kelapa jatuh itu sudah habis. Mungkin kita tidak masuk lagi kerambi mumbang itu ya, tapi kita masuk lagi kelapa yang mungkin yang tua, ya, yang disiapkan untuk gulai atau untuk buat kolak beko babuko. Ya. Ya, yang pertama dihilangkan sabut. Ya, sabut itu tidak masuk rumah. Sabut itu tidak akan dibawa ke dalam rumah, tapi itu di tempat pembukaan karambi. Apakah kita masuk sabut? Mudah-mudahan tidak, karena kita masih ada di sini. Kemudian tempurungnya masuk rumah? Mungkin ya, oke lah masuk rumah. Tapi apakah dia dipakai ketika dikukur? Ya, dikukur ya. Diparut itu ya. Ketika diparut, apakah tempurung atau batok kelapa itu masuk? Tidak masuk etongan. Ya. Ketika kelapa yang sudah diparut itu kemudian diambil santannya, apakah ketapangnya itu dipakai? Tidak. Kalau orang dulu pasti dipakainya untuk memeraskan lantai, ya, untuk pel, ya, itu makan itu ada ya. Apakah ketapangnya itu dipakai? Tidak, tersisihkan. Apakah kita termasuk ketapang yang akan tersisihkan? Wallahu alam. Ketika dipanaskan akan berpisahlah antara minyak dengan air. Lama kelamaan airnya hilang, yang tinggal hanya dua, minyaknya atau cik minyak. Yang pobare itu ya. Di antara yang dua itu mana yang lebih bernilai? Ya, tergantung selera itu ya. Yang paling berharga, coba kita, cik minyak itu tidak ada masuk orang ke dalam botol. Tapi yang minyak tanah itu kan disimpan orang, masukkan ke kulkas. Itulah intisarinya para pemenang. Mungkin kita masih dalam kategori ada yang jadi cik minyak mungkin ya. Ada mungkin kita yang akan jadi minyaknya. Siapa nanti yang akan menjadi minyaknya? Itulah mereka yang sampai akhir Ramadan konsisten.
Karena Ramadan itu ibaratnya semakin ke hari itu semakin berat godaannya. Karena Ramadan ini bulan serba promo. Ya. Ya, Ramadan kan ini bulan serba promo ya. Tidak hanya Allah juga kasih promo. Ya. Allah juga kasih promo. Apa promo Allah di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Tapi juga ada promo-promo dari Lazada ya. Promo-promo dari Shopee. Kita mungkin lebih disibukkan untuk promo-promo itu dibandingkan dengan promo yang diberikan oleh Allah. Itulah uninstall. Ya mungkin uninstall ya pas setelah Ramadan diinstal lagi ya Bang. Jadi itu Bapak-bapak Ibu-ibu, Ramadan sekarang ini akan menjadi Ramadan yang akan kita rindukan nantinya. Maka manfaatkanlah yang 8 hari ini ya kalau untuk mengejar tidak mungkin yang berlalu itu akan dikejar, tapi kita tingkatkan untuk masa depan kita. Kita melihat ke depan, jangan pikirkan yang ke belakang itu ya. Ya, itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sekali lagi pesannya kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang beribadah itu bukan musim-musiman Ramadan, tapi memang beribadah itu di setiap waktu, di setiap suasana dan setiap kondisi sesuai dengan qadar istita'atina, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.